teman-teman dan kawan-kawan. Inilah para Nepenthes kesayangan piaraan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini aku lagi main ke apa mas nama tempat ini? Ini Lebih tepatnya. Ini markas Pro P2 KPM dan ini adalah ruang kreatif. Ruang kreatif. Ruang kreatif. Jadi tanamannya bukan hanya Nepenthes di belakang saya, bukan hanya ini. Jadi kita ini lagi ada di bagian pekarangan belakang kantor Pro 2 PKM, itu kantor sekretariat pendamping desa, benar nggak mas? Oke, benar. Dan aku lagi bareng sama Mas Gofar, bukan Hilman, yang kemarin sempat kenalin. Kemarin sempat juga kita menjelajah berdua bareng untuk cari tanaman eksotis yang ada di sini. Sebenarnya ada di banyak tempat, cuma kebetulan juga ada di sini yang namanya Nepenthes atau kantong semar. Nah, aku lagi main-main ke tempat beliau karena beliau ini ahlinya dan punya cita-cita yang sangat berbudi luhur untuk bangsa negara Indonesia ini. Benar nggak mas? Benar nggak mas? Boleh aja deh, bener deh. Paling tidak kita mau ngomongin hal yang lumayan berat di sini bro. Kita mau ngomongin soal bagaimana melestarikan tanaman kantong semar. Iya. Benar nggak mas? Benar ya? Benar-benar. Mas Gofar, tapi pertama-tama aku mau nanya dulu mas. Maunya sampai ini gimana sih? Tujuannya awalnya gimana sih? Kok bisa sampai memelihara Nepenthes? Oke. Oke. Sejarah kenapa saya melihara Nepenthes atau kantong semar, di sini ada, di sana juga ada. Itu sebenarnya mulai tahun 96 itu pertama kali melihat kantong semar di Balikpapan. Dan waktu itu karena buru-buru ada kegiatan jadi sempat kulihat. Tapi 5 tahun berikutnya baru datang lagi Balikpapan, sudah nggak ada lagi itu. Kawasannya sudah jadi Kantong semar ini udah nggak ada lagi. Sudah nggak ada lagi kantong semar, kawasannya sudah menjadi perumahan. Oh itu liar maksudnya? Iya, waktu itu masih liar, masih ladang-ladang gitu. Nah kebetulan di bulan Januari 2020 ketika saya bertugas di Penajam Pasir Utara, jalan-jalanlah ke di Kelurahan Lawe-Lawe nih, Lawe-lawe di bagian belakang sana. Nah ternyata di situ banyak kantong semar. Nggak sengaja juga karena pengen jalan-jalan aja waktu itu. Pas kulihat kantong semar, nah langsung tertarik. Tapi waktu itu aku nggak langsung ngambil karena niatnya jalan-jalan aja. Tapi kemudian malamnya memetakan, besoknya harus mencari bibitnya. Oh bibit kantong semar dulu kan cari. Biji. Oh biji. Nyari biji pertama, niat malamnya itu. Nah besoknya akhirnya datang lagi sendirian nyari bijinya. Nah bulan Januari itu ternyata biji kantong semar belum ada. Tapi di kanan kiri saya jalan itu banyak anak-anak kantong semar yang kecil-kecil, masih mungkin kisaran 6 bulanan atau 7 bulanan lah umurnya, mulai dari biji sampai dia berdaun, masih mini. Oke. Nah karena dia di jalanan dan diinjak-injak orang jalan, akhirnya saya ambil itu, niatnya mau saya lestarikan. Kemudian saya tanamlah ini. Ada Sudah berapa mas? ini sebenarnya ini dulunya banyak, tapi sudah saya bagikan ke teman-teman dan kawan-kawan. Jadi ada teman yang dapat, ada temin yang dapat, ada juga kawan dan kawin yang sudah dapat. Nah, ada juga yang nyuri katanya. Mas, terus tujuannya gimana? Ngapain sampai pelihara ini mas? Iya, ini saya bermaksud menyelamatkan kantong semar ini karena di Kalimantan Timur umumnya belum ada konservasi kantong semar, termasuk di Kabupaten Penajam Pasir Utara ini. Karena belum ada yang konservasi, maka ya saya pelan-pelan lah
dengan kantong semar yang ada, yang saya ambil dari anakan. Ini di sana masih banyak induknya, tapi saya nggak mau mengganggu induknya. Ada beberapa anakan yang sudah saya ambil. Kemudian, nah ini sebagian mungkin sudah separuh ini, tuh bagikan ke teman-teman. Nah, saya ingin orang-orang yang mengambil ini, memelihara itu, agar ketika di lahan orang itu yang sekarang masih ada, ketika di lahan orang itu sudah habis, maka kantong semar di PPU masih ada. Seberapa penting sih, kenapa memang perlu di apa tadi sampai bilang nggak ada kawasan konservasi? Ya, seberapa penting itu? Kalau nggak ada itu terus emangnya kenapa? Itu sebenarnya begini. Ini kan bagian dari flora ya. Ini berarti Kekayaan alam. Ya, kekayaan hayati. Sebenarnya begitu kita merusak ekosistem, maka kita sudah tidak berbudaya lagi terhadap sistem. Rahmatul lil alamin tuh nggak ada kita. Padahal kita kan inginnya rahmatan lil alamin. Kita ingin semua makhluk itu selamat lah, aman. Nah, ketika ini kan tanaman di sini memang belum langka ya di sini, tapi di banyak tempat seluruh dunia langka. Tapi ketika lahan orang itu nanti dialihfungsikan, maka dia akan menjadi langka ini. Ketika akan menjadi langka, maka tinggal cerita. Kalau tinggal cerita berarti kita hanya akan melihat patung. Ya. Jadi suatu saat nanti kalau kita nggak lestarikan, patung kantong semar yang ada, sama seperti patung pesut yang sudah dibuat. Ya. Patung pesut di Samarinda itu ada. Kenapa ada patung pesut? Karena pesut itu sudah nggak ada di Samarinda. Tapi bukankah lebih mudah menunggu dia punah saja, Mas? Karena biasanya kan yang bakal menjadi legenda, yang bakal diululukan itu kan yang udah nggak ada, Mas. Kalau yang udah ada gini kan bakalan tugas berat. Tugas sampean yang sampean cita-citakan ini kan tugas berat, Mas. Benar nggak sih? Benar. Enggak berat kan, enggak. Kan berat itu kan sudut pandang kan. Iya benar. Kalau kita menganggap itu berat ya berat. Tapi kalau kita hobi, ya justru ini menjadi kebanggaan, menjadi kesenangan. Ketika waktu kita luang nggak ada kerjaan, oke kita ngurusi ini. Ini kan tanaman hias, Mas ya? Ya betul, tanaman hias. Jadi ini tanaman eksotis yang sebenarnya enak juga untuk dipelihara. Benar kan? Kayak anggrek gitu, kayak. Iya. Jadi kan banyak tanaman hias itu macam-macam. Ada anggrek, ada aglonema, ada sansevieria, ada gelombang cinta. Oh ya, banyak. Macam-macam lah. Nah, kebetulan saya hobinya ini. Menurut sampean, Mas, sampean kan banyak banget udah beberapa waktu kan di PPU. Menurut sampean ancaman kepunahan untuk kantong semar sendiri di sini nih di PPU sendiri itu besar kan ancamannya? Sampai sampean perlu untuk sangat besar, sangat besar karena dia ini tumbuh di lahan masyarakat. Oke. Jadi masyarakat itu bukan sengaja mengambil ini, bukan sengaja merusak ini, tapi dia mengalihfungsikan lahannya. Karena memang lahannya kan? Karena memang lahannya, suka-suka dong. Kalau saya punya lahan juga terserah aku kan. Mau aku bikin patung gajah kan di situ. Ya. Terus ini juga berarti dianggap tidak bernilai berarti kan? Makanya juga orang. Betul. Lain cerita mungkin kalau anggrek ya, karena anggrek kan sudah. Kalau anggrek memang agak susah, jadi orang ini anggrek jadi diselamatin. Nah Mas, jadi ginilah. Apa yang harus kita lakukan maunya sampean itu? Apa yang sampean kampanyekan itu apa kantong semar ini? Harusnya bagaimana melestarikannya itu tadi? Aku sih nggak pengen muluk-muluk sih. Kalau pemerintah mau melestarikan boleh. Pemerintah dengarkan. Boleh kalau mau, kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Ya aneh aja kali Mas kalau pemerintah nggak mau. Iya nggak apa-apa kan, kita warga kan sudah banyak yang memelihara ini nih. Nggak masalah. Seperti kamu, aku kan sudah memelihara ini. Artinya kalau di lahan orang tuh habis, di hutan habis, masih ada lain. Teman-teman dan kawan-kawan, ini kan calon ibu kota negara baru, calon IKN di Penajam Pasir Utara ini. Ini peluangnya sangat besar untuk teman-teman dan kawan-kawan kalau mau berbisnis nanti di mulai tahun 2024. Nah, maka peluang ekonominya ada. Nah, untuk kita menangkap peluang ekonomi
mulai tahun 2024 atau 2025 itu, maka kita harus mulai dari sekarang. Ketika kita mulai sekarang memelihara, otomatis kita akan menemukan kendala-kendalanya dan bagaimana antisipasinya. Mas, ntar dulu Mas, sebelum dilanjutin lagi Mas, yang soal itu, kan ini bukannya udah dilindungi ya? Kalau secara umum, secara umum Nepenthes itu dilindungi secara umum. Tapi Nepenthes itu kan ada 130 jenis. Tuh, banyak ya. Dari 130 jenis ini, secara internasional yang dilindungi itu 58. Okay. 58 jenis. Nah, sedangkan ini Nepenthes mirabilis tidak termasuk yang dilindungi. Okay. Jadi masih aman. Aman. Jadi untuk bisnis yang sampean bilang tadi aman ya? Aman, karena belum dilindungi. Tapi tidak menutup kemungkinan 2 atau 3 tahun ke depan ini akan masuk jenis yang dilindungi. Kalau tidak ada yang peduli? Iya, seiring dengan banyaknya eksploitasi lahan dan lain-lain kan akan semakin langka dia. Kalau dia semakin langka, baru nanti pemerintah akan mengeluarkan untuk melindungi mirabilis ini. Okay. Nah oke bro, pokoknya gitulah. Kalau kita mau lanjutin bisa sampai besok lusa kita nggak selesai nih. Yang jelas begini, Mas Gofar ini membudidayakan banyak. Berapa pokok sudah sampean punya? Kurang lebih? Sekarang sudah 400-an lah. Sisanya yang lebihnya udah dikasihkan. Iya, ya. Lebihnya sudah dibagi-bagi ke orang-orang. Nah, para viewer yang mau Nepenthes gratis, ya ini gratis ya, boleh datang ke sini. Nah, tapi syaratnya apa syaratnya? Datangin YouTube channelnya Mas Gofar, namanya apa Mas? Kantong Semar 20. Kamu boleh dilihat dulu, subscribe, like, baru tuh komen, langsung minta di situ. Iya, pasti boleh. pasti dikasih. Dan syaratnya kedua, Kantong Semar ini harus dipelihara. Oh ya, itu maharnya bro, itu maharnya. Ya. Dilestarikan. Tapi kalau yang di luar Penajam, saya nggak nanggung biaya kirimnya. Oh ya. Gratis, tapi saya nggak nanggung biaya kirimnya. Oke guys? Oke. Silakan like, share, dan komen untuk mendapatkan Kantong Semar gratis. Oke. Ini yang ada di sini jenisnya mirabilis ya.